Assalamualaikum Soli dan Soliha. Berjumpa kembali bersama Ustazah. Di kesempatan kali ini Ustazah mengajak anak-anak untuk menyaksikan kembali tentang video sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari ini bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1943 Hijriah, yakni lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk anak-anak semuanya, kita saksikan bersama-sama ya video tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekkah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai sikayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sikhoyah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku?
mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu. Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Mudzaz bin Amr, pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sikayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah.
tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkan kepada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad, terjadi peristiwa Syak al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul.
karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Harits bin Abdu al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. Aku mohon, jaga baik-baik Muhammadku. Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh. Amin. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu, Bu. Selamat jalan, wahai anakku. Ibu akan menunggumu di sini. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya. Aneh sekali, aku seperti tidak sedang membawa beban. Bayi ini sangat ringan, dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja. Padahal sewaktu berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah, Halimah merasakan keanehan lain. Setelah menyusui Muhammad, baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri. Alhamdulillah, bayi ini menyusu dengan lahap. Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku. Semoga ini pertanda baik, wahai istriku. Lihatlah bayi kita. Ia tertidur pulas, tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak, ia dapati unta mereka mengeluarkan susu. Padahal unta itu cukup tua dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya. Wahai istriku, pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa. Coba, minumlah. Apa ini? Susu unta? Iya, benar. Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, wahai istriku. Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah. Subhanallah, tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah. Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah 2 tahun berpisah. Anakku tersayang, engkau sudah besar dan tampak sehat sekali. Ibu sangat merindukanmu. Melihat hal itu, Halimah dan Harits merasa terharu. Keduanya saling berpandangan. Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad. Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri. Jikalau diizinkan, kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Bukan bermaksud lancang, wahai Ibu Muhammad. Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit. Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di dusun Bani Sa'ad? Terkait permintaan kalian, aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya.
Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib datang. Beliau memberikan keputusan yang bijak. Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik. Meskipun sebenarnya ia masih merasa berat jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini. Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat. Jadi keputusanku demi kebaikannya juga. Kami izinkan Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Meskipun berat, aku setuju dengan keputusan kakek. Namun untuk beberapa hari ini, biarkan Muhammad bersamaku. Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Taif. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad. Halimah dan suaminya memiliki 3 orang anak. Namanya Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Belum genap di usianya 4 tahun, Muhammad ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ibu, Muhammad kita. Hah? Muhammad kenapa, nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang. Hah? Yang benar saja. Tunjukkan pada kami, di mana Muhammad? Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya, "Apa yang terjadi padamu, nak?" Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. "Wahai suamiku, perasaanku tidak enak. Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah. Aku takut setan telah menggodanya." Ya, kalian berdua berhati-hatilah. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. "Wahai saudariku, apa terjadi sesuatu pada putraku sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati?" "Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu. Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya. Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu." "Tunggu, katakan dengan jelas agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad." Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata. Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah. "Wahai ibu susu anakku, demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini. Masih ingatkah engkau, aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar. Sewaktu aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu?" "Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu." Jadi tenanglah wahai saudariku, jangan khawatir. Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya. Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu." Setelah mendengar penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega. Semua ketakutannya sirna. Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah
sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran. Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya. Kami masih ingin bermain, Bu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi melihat ada 2 orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan. Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari. Oh iya, benar juga. Ibu baik sekali menyusul kami. Kekhawatiran Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad. Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya? Tadi itu seru sekali loh. Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha, tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Muhammad kecil membalikkan badannya dan 2 laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali kedua paman itu. Mereka sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang. Kekhawatiran Halimah pun terbukti. Orang-orang Habasyah itu merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi. Menurut berita yang aku dengar bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu kelak akan menjadi orang yang besar. Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita. Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah terdengar sampai ke telinga Halimah. Ia pun segera mempercepat langkah kakinya. Aku harus pergi dari tempat ini. Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini. Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik, Bu. Untung saja, meskipun dengan susah payah, Halimah dan anak-anak berhasil lolos dari kejaran orang-orang Habasyah yang ingin menculik Muhammad. Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya, Muhammad. Terima kasih semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Langit sore semakin gelap. Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai. Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad. Muhammad, di mana engkau, Nak? Halimah mencari anak susuannya itu di sekitar, namun tak kunjung ketemu. Dengan berat hati, ia pun menuju rumah Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Anda sudah datang. Silakan masuk. Maafkan aku. Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu. Tapi sampai di Mekah atas, Muhammad hilang. Aku telah mencarinya, namun tidak ketemu. Memang aku belum hafal tempat-tempat di sini. Jadi, bagaimana ini? Tenanglah, Bu. Aku akan mengutus orang untuk mencari cucuku. Engkau tunggulah di sini. Setelah Abdul Muthalib meminta tolong kepada tetangganya untuk mencari Muhammad, beliau berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami. Hanya Engkaulah yang dapat memudahkan pencarian ini. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib bertemu dengan Muhammad. Ia diantar oleh Waraqah bin Naufal dan temannya. Ternyata secepat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib.
Kemarilah, wahai cucuku. Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas. Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya. Terima kasih, saudaraku. Sama-sama, kami pamit dulu. Setelah kepergian Warakoh, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk bertawaf di Ka'bah. Wahai cucuku, sekarang mari kita bertemu dengan ibumu. Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi. Sesampainya di rumah kakeknya, Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah karena telah membuatnya cemas. Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan yang telah merawatnya selama 5 tahun. Selamat tinggal anakku. Aku selalu mendoakanmu. Semoga engkau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, dan kita sebagai umat muslim patut mencontoh tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya video dari Ustazah. Jumpa kembali di videonya Ustazah berikutnya ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.